Halo teman-teman Interisti, gimana nih kabarnya? Yang pasti sehat-sehat semua nih ya. Tidurnya sampai ke bawah mimpi indah, pasti dong. Oke, kembali lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Bicara Inter. Menang lagi nih dengan hasil yang sempurna buat Labenea Mata. Dengar-dengar tetangga sebelah lagi berbondong-bondong masuk ke gua nih. Katanya rindu kalah. Kalah beneran wes, gak bahaya ta. Oke, serius ya, serius. Hari ini aku mau bahas review pekan keempat Serie A Derby della Madonnina, Inter Milan versus AC Milan, dan interview Mkhitaryan, Thuram, dan Inzaghi. Langsung aja ya. Inter Milan meluluhlantahkan AC Milan pada jilid pertama Derby della Madonnina musim ini. Nerazzurri menang telak 5-1. Inter sudah memimpin 2-0 pada babak pertama laga di Giuseppe Meazza Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat lewat gol-gol Henrikh Mkhitaryan dan Marcus Thuram. Milan sempat menghidupkan harapan lewat gol Rafael Leao di menit ke-55 sebelum gelontoran 3 gol dari Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan David Fratesi memastikan pesta gol tuan rumah. Inter tetap memuncaki klasemen Serie A 2023-2024 dengan poin sempurna dari 4 laga, unggul 2 poin dari Juventus yaitu 10 poin di posisi kedua, sedangkan Milan turun ke posisi ketiga dengan 9 poin. Jalannya pertandingan Inter Milan versus AC Milan. Baru 5 menit laga berjalan, Inter sudah membuka keunggulan lewat gol Henrikh Mkhitaryan dari serangan balik sisi kanan. Marcus Thuram melewati Malick Thiaw untuk memberikan crossing ke tiang jauh. Bola ditendang Federico Di Marco ke Mkhitaryan yang tinggal mencocornya masuk ke gawang. Gol sempat ditinjau VAR karena pada potensi pelanggaran, tapi akhirnya disahkan. Gol itu membuat Inter lebih lepas dalam bermain dan menguasai tempo, sementara Milan dibiarkan lebih banyak menguasai bola. Meski demikian, tim tamu kesulitan untuk menciptakan peluang. Milan punya chance pertama bikin gol pada menit ke-31 ketika Giroud dan Theo Hernandez memainkan umpan 1-2 di depan kotak penalti. Theo lantas merangsek ke dalam untuk menuntaskan dengan sepakan yang masih melebar. Keasikan menyerang, Milan malah kebobolan lagi pada menit ke-35. Inter kembali mengandalkan serangan balik untuk menjebol gawang tim tamu. Kali ini Lautaro memberikan umpan daerah kepada Dumfries yang berlari di sisi kanan dan meneruskannya ke Thuram di sisi kiri. Meski dikawal Thiaw, Thuram masih bisa melepaskan sepakan melengkung ke pojok kiri atas gawang Mike Maignan.
Skor 2-0 menutup babak pertama Inter Milan versus AC Milan. Pada babak kedua, Inter gantian mendominasi jalannya laga dengan lebih banyak menguasai bola, tapi Milan yang justru bikin gol lebih dulu di babak ini. Pada menit ke-57, Rafael Leao mendapat umpan terobosan dari Giroud dan dengan mudah masuk ke kotak penalti sebelum menaklukkan Yann Sommer dari jarak dekat. Gol itu memang menghidupkan asa Milan untuk mengejar ketertinggalan, tapi Inter justru meredupkannya lagi lewat gol ketiga yang dibuat pada menit ke-69. Mkhitaryan mencatatkan namanya lagi di papan skor setelah menuntaskan umpan tarik Lautaro dengan sepakan keras yang membentur Thiaw dan masuk ke pojok gawang. Inter mendapat penalti pada menit ke-78 usai Lautaro dilanggar Theo Hernandez. Calhanoglu sebagai eksekutor sukses menaklukkan Maignan dan membuat skor menjadi 4-1. David Fratesi menambah derita Milan setelah menjebol gawang Maignan pada menit ke-92 memaksimalkan serangan balik. Fratesi dengan bebas muncul dari belakang untuk mencocor umpan terobosan Mkhitaryan. Skor 5-1 menutup duel Inter Milan versus AC Milan. Lanjut statistik pertandingan. Tembakan Inter 14, Milan 9. Tembakan ke arah gawang Inter 7, Milan 2. Penguasaan bola Inter 40%, Milan 60%. Operan Inter 340, Milan 526. Akurasi operan Inter 82%, Milan 90%. Pelanggaran Inter 16, Milan 13. Kartu kuning 22, kartu merah 00, offside 22 dan tendangan sudut Inter 5, Milan 0. Klasemen sementara Serie A pekan keempat, Inter berada di peringkat pertama dengan poin 12. Peringkat kedua Juventus dengan poin 10. Peringkat ketiga Milan dengan poin 9. Peringkat keempat, peringkat kelima, peringkat keempat Lecce, peringkat kelima Napoli dengan poin yang sama yaitu 7. Peringkat keenam Atalanta dengan poin 6. Lanjut man of the match. Salah lagi. Pertandingan ini menurut aku man of the match-nya adalah Mkhitaryan ya. Dia mencetak 2 gol dan memberikan assist ke David Fratesi untuk menutup pertandingan dengan skor 5-1. Di sisi lain memang Mkhitaryan memberikan aura positif pada pertandingan kemarin di mana berlari tanpa henti untuk menguasai lini tengah dengan baik. Dan dia juga stay di Fiorentina selama 2 minggu, tidak membela negaranya yang membuat tenaganya masih fresh ya. Kita masuk di wawancara selanjutnya, wawancara dengan Mkhitaryan.
Kami sangat senang, terutama saya. Kami memulai musim dengan sangat baik. Kami ingin memberikan kesinambungan. Bagaimana setelah kemenangan 5 derby? Dengan fans kami dapat melakukan segalanya. Saya ingin berterima kasih kepada mereka atas dukungan mereka. Kami semua harus maju bersama. Mari kita lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Ada 25 pemain di tim. Tidak masalah apakah saya memulai dari awal atau di bangku cadangan. Pelatih akan memilih, tidak peduli siapa yang bermain dan siapa yang tidak bermain. Kita harus seperti batu bata di tembok, saling berdampingan. Kami ingin bintang kedua. Kami mengubah separuh tim, namun mereka yang datang tahu betul apa artinya bermain untuk Inter. Mereka membuat perbedaan. Anda dapat melihat bagaimana mereka membuat perbedaan. Scudetto, ayo pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Selanjutnya Inzaghi. Apakah kami yang terkuat di Italia? Sama sekali tidak. Kami mengawali dengan baik dan derby yang sangat bagus. Selamat kepada para pemain ini atas awal musim ini. Namun kami tahu itu bukan apa-apa. Kami tahu betapa besarnya kepedulian keluarga Inter terhadap laga derby. Namun kini tiba bagian tersulitnya. Kami harus siap. Apakah Mkhitaryan telah menanggapi surat kabar tersebut? Saya tahu segalanya, tetapi saya sedikit membaca dan mendengarnya. Kita semua tahu Mkhitaryan. Saya menyaksikan para pemain berlatih. Saya agak khawatir dengan pertandingan ini karena banyak pemain yang terlambat pulang. Saya mendapat orang Amerika Selatan 24 jam sebelum pertandingan. Tapi saya tahu mereka tahu cara memainkan pertandingan ini. Mereka kembali menunjukkan kepada saya bagaimana dengan sebutan Raja Derby. Saya sangat bahagia untuk keluarga Inter. Derby ini memberi kami keunggulan sementara di klasemen, namun kejuaraan ini sangat panjang dan sangat terbuka. Inzaghi, bagaimana pendapat Anda tentang Thuram? Marotta dan Ausilio sudah mengincarnya sejak tahun lalu. Jujur saya kurang tahu awalnya mengenai dia, tetapi kemudian saya berbicara dengan Deschamps atau pelatih Prancis dan dia hanya bisa mengatakan hal-hal positif tentangnya. Sejak saat itu saya mulai memperhatikannya bermain dan mulai jatuh hati. Kemudian saya mengatakan kepada Marotta, kita harus mendapatkannya. Mereka melakukan pekerjaan yang baik dan dia masih bisa berkembang lebih hebat lagi dari ini. Selanjutnya Marcus Thuram. Apa yang Anda dengar setelah gol itu? Kebisingan. Kemudian rekan satu tim saya langsung datang. Itu momen yang menyenangkan. Saya sangat senang bisa datang ke Inter, klub besar di Eropa, dan menikmati momen seperti ini. Mengapa saya memilih Inter? Seharusnya saya datang 2 tahun yang lalu. Itu masih ada di kepala saya. Inter tidak meninggalkan saya dan sudah jelas bagi saya untuk datang ke sini. Bagaimana dengan gol Anda tadi? Ketika saya melihat diri saya sendirian melawan bek, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus menembak. Lautaro sangat mudah diajak bermain. Dia memahami permainan dengan sangat baik.
bagaimana pendapat Anda tentang Fratesi? Setelah 2 gol untuk tim nasional, saya menulis kepadanya bahwa sekarang kami membutuhkan gol bersama Inter. Oke, baik, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe channel aku Sofi Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. Jangan lupa juga follow TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Dadah, Forza Inter sempre.